Saudara, seorang supir truk menganiaya rekannya sesama supir hingga korban terluka parah di rumah pelaku di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Korban akhirnya tewas dan terduga pelaku yang sempat kabur diringkus polisi dalam pelariannya. Lalu apa yang menyebabkan pelaku menganiaya korban hingga tewas? Dan apakah ini terkait dengan hubungan antara korban dan istri pelaku? Saudara, saksikan berkas buser selengkapnya. Cinta segitiga berakhir duka. Cepet aja. Dua pria ini punya status dan profesi yang berbeda. Yang berkaos putih adalah polisi yang dalam tugas penyamaran. Sementara yang berkaos hitam adalah seorang supir dump truck yang disangka telah menganiaya dan membunuh seorang pria yang juga supir truk di rumah si pelaku. Jadi si pria berkaos hitam, Vetra, 36 tahun, warga Jorong Padang, Ambacang, Kabupaten 50 Kota, usai membunuh kabur menaiki bus jurusan Payakumbuh menuju Padang. Namun polisi yang berhasil mengendus jejak pelaku pembunuhan ini meringkus Vetra di atas bus dan membawanya ke tempat kejadian perkara rumah Vetra di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah, Banda Dalam, Kecamatan Situjuah, Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di situ polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diyakini bisa jadi petunjuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Polisi juga menginterogasi Vetra dan mendesaknya bercerita jujur tentang apa yang membuatnya menghabisi nyawa seorang supir truk lainnya. Vetra pun berkisah, kejadian bermula saat ia baru saja pulang bekerja, mengemudikan truk dari Pekanbaru. Sesampai di rumah, ia mendapati hal yang membuatnya naik pitam. Ia menduga istrinya berselingkuh. Saya dengar istrinya Ngobrol. Iya, ngobrol sama orang. Akhirnya ditelepon, ku dengar lah. Pas orangnya jawab, di dalam suaranya laki-laki. Lewatlah aku ke bapak, dari belakang. Terus? Pas dari belakang pintu dapur tuh bang bunyi. Upaya masuk rumahnya sendiri rupanya mendapat hambatan dan ini makin membuatnya kalap dan kehilangan rasionalitasnya. Mereka nahan dua pak. Nahan pintu itu berdua. Nah, terus? Pas saya dorong, kan mantul dia kalau ditahan orang. Aku dorong keras, buka. Terus? Lompatlah ya si laki-laki ini ke kasur lagi. Lompat langsung ke jendela. Aku dihalangi istriku. Terus? Aku dorong aja istriku, aku kejar dia pak. Ajar dia? Aku kejar dia ke jendela. Jam berapa kejadian? Enggak ada, aku jam pas pulang. Pas pulang? Enggak ada jam pak. Berarti dipukuli korban sampai tewas? Iya. Tapi aku nggak tahu sampai tewas pak. Dia masih manggil nama istriku. Tolong Tia katanya. Pelaku diduga menganiaya dengan tangan kosong kepala korban berulang kali dan menusuk paha korban dengan serpihan bodi motor yang pecah hingga korban akhirnya tewas. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Kalau dari otopsi ya, yang pertama nampak patahan pada giginya, kemudian ada luka di bagian muka dan juga ada luka robek di belakang pahanya. Atas kekejiannya menganiaya hingga tewas supir truk lainnya, Ocavi Henry yang juga temannya sendiri, Vetra terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan berlatar belakang cinta segitiga yang menggemparkan warga Jorong Padang Ambacang, Kabupaten 50 Kota 25 Desember 2024 lalu ternyata masih menyisakan cerita baru. Pelaku Vetra yang jarang berada di rumah karena bekerja sebagai supir truk di Pekanbaru Riau ini ternyata buronan kasus narkoba Polres Payakumbuh. Selama 8 bulan terakhir, pelaku melarikan diri ke Pekanbaru untuk menghindari kejaran petugas dan bekerja sebagai supir truk. Selama dalam pelarian, pria ini hanya sesekali pulang ke rumah dan selalu datang pada malam hari untuk menghindari pantauan polisi. Kalau untuk keseharian daripada pelaku Vetra, beliau ini kan DPO narkoba. Jadi beliau
mungkin bekerja atau lari ke Pekanbaru, terkadang pulang ke sini, pulang dia malam hari, paginya udah hilang lagi. Gitu. Masuk dari samping, dari belakang karena pintu depan dikunci, terus ke belakang rupanya beliau mendengar istrinya berbicara dengan orang lain. Nah, di situlah terjadi pintu didobrak. Beliau ini berteman selama ini, berkawan kesehariannya. Tapi di belakang daripada pelaku ini DPO, dia menyalin hubungan. Disitulah terjadi ribut-ribut antara korban dengan pelaku. Sementara istri pelaku yang bekerja di sebuah laundry di Kabupaten 50 Kota ini dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan korban Ochavi Henry, pria berusia 30 tahun yang diketahui merupakan teman pelaku. Kabar bahwa istri pelaku telah menikah siri dengan korban tidak diketahui warga maupun perangkat desa. Ini agak tertutup dalam pergaulan dan karena tersangka narkoba, buron DPO dan narkoba ini beliau menghilang selama 8 bulan. Jadi mungkin itu yang tidak terlalu kami ketahui dari pemerintah Nagari. Kalau yang sepengetahuan dari pemerintah Nagari dan juga telah kita konfirmasi ke Pak Dorong, tidak ada nikah siri yang secara yang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Minangkabau, Senyago. Agar kasus pembunuhan ini menjadi lebih terang benderang, Kepolisian Resor Payakumbuh menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh, Banda Dalam, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Warga yang juga tetangga Vetra berkerumun di sekitar TKP, ingin tahu cerita lengkap dari penganiayaan yang berujung terbunuhnya seorang supir truk di tangan tetangga mereka. Dalam rekonstruksi tergambar bagaimana tersangka yang sudah gelap mata mendobrak paksa kamar sang istri. Sampai tendang pintu, kaki kanan di sekolah. Iya, tendang pintu, buka. Tutup pintu dulu, Bang. Tutup pintu dulu. Menarik kaki dulu, menarik tangan dulu kan? Terus 10 Bang. Kemudian pemukulan nomor 11. Hingga akhirnya terjadi perkelahian berat sebelah. Itu 16 tuh. Nah. Jadi secara bersamaan tersangka memukul kepala korban. Ikut dia main di Lampung jadi sikap. Tuh. Terus kok. Korban berusaha meronta sehingga siku kiri tersangka terlepas dari punggung korban. Dari peragaan rekonstruksi, diduga korban tak langsung meninggal dunia, namun sekarat saat dibawa ke rumah sakit. Kita melaksanakan reka adegan sebanyak 39 adegan. Jadi dari beberapa adegan tadi tergambar ya kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tersangka itu melakukan pemukulan ke arah kepala korban secara berulang kali. Meski ramai oleh warga yang penasaran dengan apa yang menimpa Vetra tetangga mereka, namun pelaksanaan rekonstruksi berlangsung tertib. Ochavi Henry yang tewas di tangan Vetra ternyata sudah berumah tangga dengan seorang wanita bernama Sylvia, 30 tahun. Korban dan istrinya tinggal di Jorong Tepi, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo, Nagari, Kabupaten 50 Kota bersama 3 orang anak yang masih balita. Istri korban menyebut almarhum suaminya punya kepribadian yang baik. Korban yang berprofesi sebagai supir truk ini jarang pulang karena mengemudikan truk keluar daerah Sumatera Barat. Sylvia mengaku tak kenal pelaku, namun ia mengenal istri pelaku. Sopir Pak, pulang sekali seminggu, berangkat Kamis pulang Senin, paling 3 hari di rumah. Kelakuannya baik, ya cukup dibilang baik, sama tetangga nggak ada masalah.
Untuk almarhum sendiri udah lama berkenal baik dengan pelaku atau bagaimana? Oh, itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin, saya nggak kenal sama pelaku kan. Oh gitu. Untuk almarhum sendiri meninggalkan berapa orang anak nih? 3 orang. 3 orang. Umurnya berapa nih? Umurnya yang besar 3,5 tahun, yang nomor 2 2,5 tahun, yang kecil 14 bulan. Meski terlihat pasrah, namun Sylvia punya beban berat setelah suaminya tiada. Ia harus mengasuh 3 anak yang masih sangat belia sebagai orang tua tunggal. Akibat gelap mata, Vetra tidak berpikir panjang dan sudah dipastikan ia akan masuk bui dalam waktu yang lama. Tapi, apa pernah Vetra berpikir ada anak-anak tak berdosa yang kehilangan kasih sayang ayahnya dan ada istri yang kehilangan pasangan hidup sekaligus pencari nafkah? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?